Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang teorema Stokes. Namun saya ingatkan kembali bahwa kita sudah mempelajari tentang integral garis, teorema Green, dan untuk mata kuliah sebelumnya kalian sudah membahas tentang integral permukaan, yaitu bagaimana cara menghitung luas permukaan dengan menggunakan integral lipat 2. Nah, itu rumusnya ya. Ini cara menghitung luas permukaan atas daerah D dengan menggunakan integral lipat 2. Jadi ada dua rumus. Oke. Nah, lanjut dengan teorema Stokes. Apa sih teorema Stokes itu? Jadi teorema Stokes itu adalah teorema lebih lanjut dari teorema Green. Lanjutannya. Kenapa dibilang lanjutannya adalah kalau teorema Green itu bekerjanya pada dua dimensi. Nah, kalau teorema Stokes itu kita bekerja pada 3 dimensi. Jadi teorema Stokes itu mengaitkan antara integral garis dengan integral permukaan. Nah, ini bunyi teorema Stokes. Yang ini integral garis, rumus integral garis ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan ini rumus dari integral permukaan. Kita menggunakan curl itu kita sudah bahas juga sebelumnya. Nah, kata Stokes, untuk menghitung integral garis kita bisa menggunakan integral permukaan. Nah, jadi kalau misalkan kalian diminta untuk menghitung integral garis dari vektor yang tidak diketahui persamaan parametriknya dari lintasan C-nya ya, kita bisa nih langsung pakai ini. Begitu juga sebaliknya, kalau mau nyari integral permukaan misalkan susah kondisinya, kita bisa memakai integral garis. Tapi ada syaratnya. Syaratnya gimana? Lintasan C yang terbentuk adalah harus berorientasi positif, yaitu berlawanan dengan jarum jam, dan turunan parsial pertama dari persamaan vektor F itu harus kontinu di R3. Mari kita lihat contohnya biar kalian bisa lebih paham. Jadi kalian diminta untuk menentukan integral garis dari persamaan vektor min y kuadrat i tambah xj tambah z kuadrat k. Nah, C-nya itu adalah kurva berorientasi positif yang terbentuk dari perpotongan bidang y plus z sama dengan 2 dan tabung x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan sama dengan 1. Nah, kalau pakai yang cara biasa itu kalian tidak diberitahukan pasangan parametriknya dan nampaknya agak lebih susah. Itulah gunanya teorema Stokes, yaitu kita menggunakan integral permukaannya. Ini ya, saya ingatkan kembali rumusnya. Nah, bagaimana cara mencarinya, solusinya? Itu pertama kali adalah kita tentukan dulu curlnya. Curlnya itu adalah perkalian cross antara antara del dengan si vektornya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, dapat hasilnya adalah 1 plus 2YK. Oke. Nah, kita bisa bentuk menjadi bentuk vektor komponen seperti ini. Karena I dan J-nya tidak ada, maka di komponen I dan J kita tuliskan 0. Dan untuk komponen K adalah 1 plus 2Y. Maka seperti itu bentuknya. Nah, langkah selanjutnya apa nih? Kita harus mencari si daerah D-nya nih, karena kita butuh untuk menentukan batasnya. Nah, untuk daerah D-nya itu adalah katanya terbentuk dari perpotongan bidang y plus z sama dengan 2 dan tabung x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, ingat kita bekerja pada 3 dimensi. Begini caranya. Jadi untuk mengetahui perpotongannya, kan dia bilang tadi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Kita punya bidang x dan y. Ini sumbu x dan y nya. X kuadrat dan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Kalau di 2 dimensi itu berupa lingkaran ya. Nah, kalau di kalau di 3 dimensi itu berupa silinder. Nah, silinder itu terus ke atas, tapi dengan alasnya berbentuk lingkaran yang berjari-jari 1. Oke, dia terus ke atas. Nah, kemudian ada y plus z sama dengan 2. Berarti ada
suatu penampang melintang begini ya, memotong di Z sama dengan 2 dan Y sama dengan 2. Nah, ketika silindernya makin ke atas dan penampangnya makin memiring gini, dia berpotongan di sebuah bidang, ya kan? Seperti ini. Di sini dia perpotongannya. Maka daerah yang diarsir adalah daerah si D-nya. Nah, itulah yang mau kita cari luas integral permukaannya. Nah, ini dia. Nah, kita akan menggunakan koordinat polar. Koordinat polar kalian harus di memori kalian harus dipanggil lagi nih tentang integral lipat 2 menggunakan koordinat polar. Kalau koordinat polar itu memakai R dan theta. R-nya jelas dari 0 sampai 1, ya kan? Jari-jarinya 0 sampai 1. Terus theta-nya dia kan satu keliling penuh nih, satu putaran penuh. Kalau satu putaran penuh kan dari 0 sampai maksimum adalah 2V. Nah, berarti dibatasi theta-nya adalah dari 0 sampai 2V. Oke, kita punya rumusnya ini. Curl F dikali vektor komponen K-nya dikali ds-nya. Nah, kita kalikan saja. Perkaliannya perkalian dot ya. Ini curl-nya tadi. Ini si vektor K-nya. Vektor K ingat 001, kemudian ds. Perkalian dot adalah 0 kali 0 tambah 0 kali 0 tambah 1 plus 2y kali 1. Jadi hasilnya 1 plus 2y ds. Nah, untuk mengubah menjadi koordinat polar, ds ini kita ubah menjadi r dr d theta. Itu ya aturannya. Nah, kita masukkan, karena kita bekerja dr duluan, maka kita masukkan batas dari r-nya. R tadi batasnya adalah 0 sampai 1. Kemudian theta-nya adalah 0 sampai 2V, sorry. Nah, Y itu bukan bentuk koordinat polar, maka kita harus ubah dulu Y-nya. Nah, kita tahu kalau X itu adalah R cos theta dan Y adalah R sin theta. Karena di sini mengandung Y, maka ini kita substitute ke sini. Jadi 1 plus 2 dikali R sin theta dikali R dikali dr d theta. Ini integral lipat 2 biasa kalau sudah sampai sini. Jadi processingnya menggunakan aljabar ya. Nah, ini dikali masing-masing jelas. 1 kali R, R, 2R kali R, 2R kuadrat sin theta, dr, d theta. Nah, kita integralkan. R itu integral terhadap dr adalah setengah R kuadrat. Nah, 2R kuadrat sin theta. Nah, sin theta ini adalah menjadi koefisien dari 2R kuadrat. Maka, biarkan saja yang kita integralkan adalah 2R kuadratnya. Jadi, 2 per 3 R pangkat 3 dikali sin theta. Dengan batas bawah 0, batas atas 1. Kemudian kita masukkan ya. Seperti biasa, batas atas kurang batas bawah. R-nya 1, bla bla bla, dikurang 0. Nah, sudah ada sini. Ini kita integralkan terhadap d theta. Oke. D theta berarti setengah theta min integral dari sin adalah min cos. Hati-hati ya, tadi saya sempat salah tuh nulisnya. 2 per 3 cos theta. Nah, masukkan satu-satu. Nah, hati-hati di sini walaupun 0 ya. Cos 0 itu 1. Jadi tetap saja masukkan seperti biasa. Di sini saya tidak memasukkan 0 karena sin 0 itu jelas 0. Jadi semuanya 0 ya. Nah, setengah kali 2pi minus 2 per 3 kali cos 2pi minus setengah kali 0 min 2 per 3 cos 0. Nah, ini hasilnya V min 2 per 3 kali 1 cos 2pi itu 1 min 0 min kali min plus 2 per 3 cos 0 itu 1. Jadi hasilnya adalah V. Nah, kalau contoh kedua ini berkebalikan dengan yang tadi. Kalian diminta untuk menghitung integral permukaannya untuk persamaan vektor seperti ini dan diberikan parametriknya, persamaan parametriknya. Nah, menurut saya adalah lebih mudah jika kita memakai integral garis karena diberikan nih parametriknya. Nah, bagaimana? Masih ingat kan?
integral garis dan untuk lintasan C. Nah, T-nya dikasih 0 sampai V. Nah, F dikali DR, F dot DR. F itu adalah ini persamaan vektornya, kita masukkan. Dot DR itu apa? DR itu adalah persamaan turunannya, turunan dari parametriknya DXI plus DYJ tambah DZK. Lagi-lagi adalah dot produk, yaitu kalikan masing-masing komponen. Ini dikali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Oke. Nah, kita punya X nya adalah T kuadrat, berarti dx nya adalah 2T dt. Y nya T pangkat 3, berarti dy nya adalah 3T kuadrat dt. Sedangkan dz nya adalah turunan T adalah 1, jadi dt. Nah, karena batasnya dalam T, maka fungsi yang kita mau integralkan juga harus berbentuk T, ya. Maka ini X kuadrat kita substitute, si X nya adalah T kuadrat, jadi T kuadrat dikuadratkan kembali 2T dt tambah Y kuadrat, Y nya adalah T pangkat 3 dikuadratkan dikali dy, 3T kuadrat dt. Kemudian Z kuadrat, Z nya adalah T kuadrat dikali dz dt. Oke. Nah, kita proses ini algebranya. Ini dia hasilnya. Jadi tadi kita sampai sini ya. Nah, kita masukkan T kuadrat dikuadratkan, semua kita hitung. T pangkat 4 dikali 2T bla bla bla, hasilnya ini, kemudian diintegralkan satu persatu ya. Jadi ini. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi sepertiga semua. Kemudian masukkan V-nya ke dalam T, jadinya seperti ini, dan bisa kita sederhanakan, dan voila, itulah hasil akhirnya.